ada di komentar sebelumnya. Komentar Pak terkait dengan ijazah Pak Jokowi ini yang dipermasalahkan. Oh, itu biar biar institusi pendidikan tinggi yang menerbitkan. Kita percaya penuh bahwa pendidikan tinggi adalah institusi yang kredibel, punya dokumen yang lengkap. Jadi kita tanya aja kepada institusi yang menerbitkan ijazah itu. Jadi jawabannya seperti apa? Kita percaya. Thank you. Ini Satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Kita nih ngalor ngidul ke sana kemari, padahal gampang sekali. Tunjukkan aja ijazahnya itu dari. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga, hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Taruh saja ijazahnya yang asli, dikasih tahu, selesai. Malah itu akan bisa apa? Membalikkan opini publik sekaligus yang menjungkirkan para penuduhnya. Jokowi malah naik. Kalian ini pembohong nih biasanya asli. Bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles. Yang penjelasan rektor UGM itu, maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Makanya saya bilang Joko Widodo jangan mundur, jangan cabut laporan Anda, gitu loh. Berani mau memenjarakan orang, memidanakan orang, harus berani di pengadilan, tunjukkan ijazahmu, buktikan semua proses akademik yang Anda lalui. Karena apa? Ijazah Anda itu sudah pernah Anda pakai 2 kali sebagai presiden. Buntut klarifikasi UGM dan memberikan sebuah pernyataan bahwa ijazah Jokowi asli dan Jokowi adalah alumni UGM. Memang UGM adalah lembaga yang sah untuk menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Akan tetapi komentar masyarakat masih sangat miring sekali, bahkan masyarakat semakin tidak percaya bahwa ijazah Jokowi itu asli karena UGM memberikan klarifikasi secara sepihak, tidak melibatkan pihak yang bertentangan atau pihak yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Masyarakat butuh bukti, bukan narasi. Itu kebanyakan komentar dari masyarakat. Terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, Satpam. Dan Banyak satpamnya memang. Ya, artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, Sivitas Akademika kan. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini Satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan rektor UGM juga memberikan penjelasan ada 10 poin. Ini Sebelum kita ngobrol ini kan, jadi loh, ini rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin rektor UGM itu hanya omon-omon itu. Ini parah nih. Tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik yang dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah, yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga, hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya.
Nah, ini sangat menyedihkan. Kalau UGM sudah seperti itu, bagaimana juga dengan kampus-kampus lainnya? Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat, mungkin tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahulah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin, karena kalau memang UGM ini dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat, hasilnya ini, temuan fact findingnya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. 1, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur perkaruan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah, baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan era Orde Baru, Kodam atau Satpam atau yang penjelasan rektor UGM itu maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan. Ya, halo teman-teman nalar politik, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terus mengawali kebenaran di negeri kita tercinta ini. Hari ini kita dihadapkan pada sebuah babak baru yang semakin memanas terkait isu yang sudah bertahun-tahun menjadi teka-teki di tengah masyarakat. Apalagi kalau bukan persidangan opini dan fakta mengenai dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo atau yang belakangan ini kerap disebut netizen dengan nama Mulyono. Dan ketegangan ini mencapai puncaknya ketika ratusan ribu massa kembali turun ke jalan memadati depan gedung DPR RI untuk menuntut keadilan. Mereka mendesak agar dugaan kebohongan publik ini segera diusut setuntas secara hukum tanpa ada ketebang pilih. Dan teman-teman nalar politik, isu ini bukan lagi sekedar obrolan di media sosial, melainkan sudah menjelma menjadi gerakan nyata di lapangan. Jika dahulu para pembela mantan presiden begitu junawan dan menertawakan perjuangan tokoh-tokoh seperti Roy Suryo, Dr. Tifa, dan para aktivitas lainnya, kini situasinya tanpa berbalik ratusan dan 180 derajat. Ada sebuah kepanikan yang mulai tersirat dari kubu para loyalis yang selama ini pasang badan. Mengapa demikian? Karena tim investigator kabarnya telah mengantongi dokumen-dokumen krusial langsung dari KPU. Publik ini menuntut agar pembuktian ini dilakukan secara transparan di hadapan hukum, bukan sekedar klaim sepihak di media massa. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana pergerakan ini bisa menjadi bola salju yang siap menggulung siapa saja yang terlibat dalam kebohongan ini. Teman-teman politik, kalau kita perhatikan cuplikan aksi demokrasi yang baru saja terjadi, para orator di lapangan menyampaikan poin-poin yang sangat menohok. Salah satunya orator senior yang terlibat dalam reformasi 98 menegaskan bahwa perjuangan ini murni didorong oleh militansi rakyat tanpa ada sogokan atau dari bohir
dari bohir atau kepemimpinan politik uang. Dan mereka menyoroti kejanggalan fisik pada dokumen-dokumen masa lalu, bahkan menuntut keterbukaan dari pihak Universitas Gadjah Mada selaku institusi yang mengeluarkan ijazah tersebut. Argumen mereka sederhana, kejujuran adalah fondasi tertinggi dari sebuah kepemimpinan nasional. Ketika sebuah kepemimpinan diduga kuat dibangun di atas ketidakjujuran administratif, maka seluruh kebijakan yang dihasilkan selama 10 tahun terakhir ikut dipertanyakan keabsahan moralnya. Teman-teman politik, di sisi lain, mari kita soroti berbagai mencolok antara tim pejuang kebenaran dengan kubu para pendukung buta yang sering dijuluki netizen sebagai ternak Mulyono. Para aktivitas seperti Roy Suryo dan koleganya harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan menghadapi risiko kriminalisasi demi mengungkapkan kebenaran ini kepada publik. Sementara itu, pihak lawan media sosial seringkali mempertontonkan arogansi yang luar biasa. Mereka menyerang secara personal, melakukan intimidasi verbal, dan merasa kebal untuk hanya karena berada di bawah payung kekuasaan. Pelaku arogan di hati masyarakat rakyat ini melihat adanya ketidakadilan, di mana orang-orang yang kritis justru dipojokkan, sedangkan mereka yang menjilat kekuasaan demi jabatan dan keuntungan pribadi tanpa melenggang bebas. Namun, sejarah selalu membuktikan bahwa roda kekuasaan itu berputar, dan masa-masa perlindungan itu kini berlahan mulai runtuh seiring berakhirnya masa jabatan. Teman-teman politik, mari kita bacakan komentar dari teman-teman kita. Ada yang berkomentar bahwa saya sangat setuju kalau para penjilat dan pelindung kebohongan ini segera dipenjara. Bung Roy Suryo, Bung Risma, dan Dr. Tifa, semoga kalian sehat selalu, maju terus, para pantang mundur sampai kebenaran ini benar-benar tegak berdiri. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa sangat mendukung penuh jika tim Solo dan para kroninya segera diadili. Maju terus Pak Roy dan tim, hancurkan para pembohong yang selama ini merasa kebal hukum dan selalu mengintimidasi rakyat kecil. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa para pendukung fanatiknya sekarang pasti sudah mulai panik karena keberanian Pak Roy Suryo dan CS dalam membongkar dugaan ijazah bodong ini. Sebentar lagi kalian semua harus siap mempertanggungjawabkan perbuatan kalian di depan hukum. Ada juga teman-teman kita yang berkomentar bahwa jika nanti terbukti secara hukum bahwa ijazah tersebut palsu, saya minta Pak Roy untuk menuntut balik semua penjilat yang dulu sering menghina dan merendahkan perjuangan ini di media sosial. Jangan kasih ampun bagi perusak tanah bangsa. Teman-teman narpolitik, apa yang kita saksikan hari ini adalah sebuah alarm keras bagi masa depan penegak hukum di Indonesia. Kasus ini bukan lagi sekedar bermasalah selebar kertas ijazah, melainkan tentang bagaimana kita menjaga integritas, moralitas, dan marwah institusi pendidikan serta kepemimpinan nasional agar tidak diinjak-injak oleh kepentingan sesaat. Jika kebutuhan ini berhasil diungkap secara terang benderang, maka Indonesia akan terselamatkan dari presiden buruk di masa yang akan datang. Kita harus terus mengawal proses ini agar tidak ada lagi ruang bagi keserakaan dan ketidakjujuran dalam mengelola negara kita yang tercinta ini. Ya teman-teman politik, bagaimana menurut pendapat kalian sendiri mengenai pergerakan massa di DPR dan bukti-bukti baru yang mulai bermunculan ini? Apakah kalian optimis hukum akan benar-benar ditegakkan tanpa pandang bulu? Atau tuliskan analisis pemikiran dan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah video ini. Mari kita jadikan ruang komentar sebagai wadah diskusi yang sehat untuk saling bertukar pikiran demi kemajuan bangsa. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe video ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Mari kita kawal terus Indonesia maju dan jujur. Salam keadilan.